Kami tahu Tuhan, Engkau Bapa yang setia. Dalam setiap musim kehidupan kami, Engkau senantiasa menyertai kami. Penyertaan-Mu dalam hidup kami sungguh nyata. Terima kasih Bapa untuk setiap berkat kasih sayang-Mu dalam setiap musim yang kami lalui. Baik musim-musim yang tidak baik, Engkau ada. Baik musim dikala kami di lembah kekelaman, Engkau tetap nyata menyertai. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami ingin senantiasa terus mengenal pribadi-Mu, terus bergaul, tambah hari, tambah bergairah cinta kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam kuat kuasa tangan-Mu perjalanan setiap langkah hidup kami. Engkau Tuhan yang pimpin, Engkau Tuhan yang akan tuntun kami. Dari satu iman kepada iman, dari satu kebenaran kepada kebenaran Engkau yang hakiki, dari satu kemenangan kepada kemenangan yang Tuhan berikan adalah kemenangan yang gilang gemilang. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan duduk diam mendengar sedikit sebagian dari sabda kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan ajar kami semakin hari semakin mengenal kerinduan isi hati-Mu. Jadikan kami orang-orang yang punya kekuatan roh, yang akan membawa hidup kami naik dan semakin naik. Bersama kekuatan firman-Mu kami akan kokoh teguh berdiri. Terima kasih Bapa. Mari Engkau urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Berikan kami roh hikmat pengertian untuk menangkap setiap kebenaran firman dengan kuat, dan kami menjadi pelaku dan pelaksana firman Tuhan dengan baik adanya. Terpuji Engkau Bapa, kami sambut berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, sebenarnya pengajaran saya ini ada serinya dengan pengajaran saya kemarin. Saya persiapkan untuk anak-anak muda kemarin, The Strawberry Generation. Generasi yang begitu menjaga penampilan, kelihatan casingnya bagus. Anak-anak muda semuanya ingin instan, semuanya ingin sesuatu terjadi bim salah bim. Tetapi ketahuilah, proses kehidupan anak manusia dari zaman dahulu sampai hari ini, kalau kita dalam rancangan Tuhan, itu butuh proses. Daud ada seseorang tokoh yang melalui proses yang tidak panjang, tidak terlalu panjang, tidak pendek, tapi kualitas di proses Tuhan itu betul-betul seperti buah zaitun yang diperes oleh pemeras zaitun, diremukkan sampai minyak keluar dan airnya, dan difilter, disaring lagi. Daud berkata, aku di tengah-tengah lembah-lembah maut, aku mengenal rancangan dan kebaikan-Mu. Yusuf juga sama, dan Musa juga sama, 40 tahun dalam proses Tuhan. Kalau saudara saya hari ini lihat, kalau saudara saya mau dipakai Tuhan, kita harus, tidak ada jalan pintas lewat sebuah proses, lewat sebuah peremukan. Nah, kemarin saya sampaikan bagaimana mulai dari strong inner man, jadi orang yang teguh, orang yang gagah, orang yang kuat di dalamnya itu, baru itu keluar menjadi seorang anak-anak muda yang tangguh. Saya belum bicara pasukan. Begitu banyak orang berjalan melayani Tuhan, di tengah-tengah begitu banyak duri-duri, begitu banyak noise dari dunia, begitu banyak noise dari kiri kanan, kebenaran-kebenaran manusia itu membuat destiny perjalanan hidup seorang manusia itu berhenti di tengah jalan. Tidak gereja-gereja mana, tidak pelayanan-pelayanan lagi, pindah dari satu gereja kepada gereja lain, dan begitu banyak dalil dan alasan yang membuat seseorang berhenti di tengah jalan. Nah, jadi itu kemarin udah saya sampaikan. Hari ini saya ingin berbagi kepada saudara dengan sebuah topik
Ini topik ini buat semua, termasuk saya, termasuk ibu gembala. Dia kadang-kadang letih. Dia menyampaikan beberapa statement. Kandungannya itu adalah give up. What is the next? Give up. Nah, kita akan belajar don't give up. Kalau bahasa Inggrisnya, kalau ada yang kurang pintar, yaitu jangan menyerah, jangan berputus asa. Oke, tentunya saya coba menyusun pengajaran ini dengan dasar-dasar. Satu, kita baca sama-sama firman ya. Kemarin firman itu saya sampaikan ke anak muda ini. 2, 3. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Belajar dari Daud. Daud diburu oleh seorang raja sebagai buronan wahid. Diburu umpamanya sekarang ini ya. Ini yang memburu dia bukan Kapolri, tapi adalah Presiden RI 1. Seorang buronan. Luput gak kira-kira? Gak akan luput. Tapi itulah Daud. Berkali-kali Saul membawa, dia dicepit, ditindas. Justru di gua-gua Adolam, di lembah-lembah air mata, lembah bayang-bayang maut, Daud mengubah begitu banyak mazmur yang begitu indah. Di tengah-tengah hempasan kehidupan, di tengah-tengah badai, di tengah-tengah tekanan. Saudara dikasihi Tuhan, kita belajar apa itu ditindas. Itu merupakan sebuah manusia punya 3 bagian, tubuh, jiwa, roh. Di jiwa kita tertekan oleh persoalan, oleh permasalahan yang terus berkontinu, terus berulang, sehingga seorang sampai satu titik fatigue, tahu fatigue ya, seutas selonjor baja besi, kalau dipanasin dikit, panasin terus, lama-lama besi ini akan memerah. Dan ketika merah, besi yang begitu keras itu akan leleh dan dia akan patah. Saudari kasih Tuhan, seseorang berjalan dalam segala tekanan, dalam setiap persoalan, terus menerus satu titik dia fatigue. Oleh sebab itu tidak baik kata Tuhan kalau manusia berjalan sendiri. Harus berdua. Ketika satu letih, maka satu itu menopang. Ketika 2 orang itu mulai mengalami sebuah ini, maka ada yang orang ketiga. Kita lihat namanya formasi burung yang terbang di udara. Itu ada formasinya seperti segitiga, betul ya, seperti Batman itu segitiga. Ketika yang di depan lemah, maka dia akan ambil posisi yang tengah masuk, yang pinggir masuk, yang pinggir masuk. Yang lain dia terbang di belakang agak lambat. Ada yang ketinggalan, tadi mereka masuk formasi itu. Nah saudara, itu alam yang Tuhan ajar kita. Lebih baik 2 utas tali daripada 1 utas tali, kata ya. Karena 2 utas tali itu lebih kuat daripada ini. Oleh sebab itu berbahagialah Anda yang sudah menikah. Yang belum menikah butuh teman, butuh kakak rohani. Kalau udah menikah, ada suami, ada istri. Suami kelihatannya luar biasa, strawberry, indah, bagus, kokoh. Dalamnya rapuh, putih, diinjak jemek. Laki, pria itu adalah makhluk yang sebenarnya paling lemah dibanding wanitanya. Betul atau betul? Laki itu sebentar udah putus asa, ngamuk, emosi, selesai, udah dia mandek, dia berhenti, gak mau akan berjalan lagi. Trauma, dia berhenti di situ. Ada orang pernah jatuh dalam industri, bukan belajar, dia waktu industri belajar dalam sebuah usaha jatuh, gak akan bangun lagi. Ada kita ketemu, kita punya kakak sepupu udah almarhum. Nah itu Krishna Yanaya, dia pernah waktu muda bawa mobil, coba nabrak orang, kaget. Udah itu selama itu dia tidak akan bawa mobil lagi. Nah itu ada namanya lelaki, itu ada sebuah pakai logika ini. Tapi wanita kelihatannya lemah. Mereka itu leher, mereka itu waduh lentur sekali, luar biasa. Itu berbicara betapa baiknya saudara yang sudah punya suami dan istri. Mari bersatu dalam setiap keadaan kita. Jangan sampai kita berputus asa. Tekanan hidup itu berat, beban itu berat. Disitulah menentukan ketika seseorang dalam tekanan, dalam keadaan depresi,
itu akan tergantung ini, God's will or my will. Kalau my will yang keluar kehendakku, maka persoalan tidak akan selesai. Dia akan bersandar kepada kekuatan-kekuatan yang lain. Kekuatan manusia yang bisa menolong dia. Kalau God's will, dia akan berlari kepada Tuhan, dia akan take rest, masuk di dalam keadaannya Selah, dia akan berharap kepada Tuhan, dia berserah total. Dia tetap percaya Tuhan akan membela saya. Seseorang bisa give up. Kapan dia give up? Kapan dia putus asa? Kapan dia putus harapan? Ketika dia kehilangan pengharapan. Ketika dia kehilangan sebuah tujuan hidup. Ketika dia merasakan dia tidak berdaya, dia putus asa. Pernah ngalami itu? Saya jujur, saya ngalamin. Saya sempat, waduh ini hopeless sudah. Udah mentok, tidak ada pintu lagi. Usaha saya begini, saya udah lihat no way. Keadaannya begini, begitu. Tapi, dari masa COVID, saya punya bisnis adalah ke luar negeri. Lockdown semua, tidak ada pintu bergerak. Nah disitulah kita namanya hope. Kita butuh namanya pengharapan. Ini pengharapan hope. Kita butuh sebuah kehilangan tujuan bisnis saya kemana. Tapi kita butuh pengharapan. Pengharapan itu ada di dalam Tuhan. Hari ini aku mengiring dengan tetesan air mata, mengiring Tuhan. Tapi aku percaya satu hari kelak aku akan kembali dengan berkas sorak-sorai. Ada pemulihan di dalam Tuhan. Jangan menyerah. Tuhan tidak pernah berjanji setiap hari engkau dan saya berjalan, hari tetap cerah. Berapa lama kita sudah tidak hujan? Kemarin Pak Suryadi di Jakarta. Pak, puji Tuhan, saya dengan Bu Min ada di Jakarta, ini lagi hujan lebat. Hari pertama, aku bilang, kamu bawa ke sana, kamu cepat pulang, nanti bawa hujannya pulang ke Surabaya. Iya Pak, hari Senin saya pulang, bawa hujan nanti pulang ya. Nah itu. Tetapi ada waktunya, ada hujan, ada waktunya ada badai. Tuhan berjanji memberikan kekuatan untuk kita mengalami itu. Kita akan belajar bagaimana hidup kita tidak berputus asa ataupun tidak menyerah. Sebuah titik, sebuah keadaan, sebuah tahapan perjalanan anak manusia akan hadapi namanya putus asa. Ketika kita gak ada pengharapan. Ada kalanya kita punya sumpek di dalam, gak bisa ngomong ke istri. Istri lebih mudah ngomong, apapun keluhannya ngomong sama kita. Kita lebih banyak mampet, diem. Betul gak Yosi? Betul ya, setuju dengan saya. Pak Heru, banyak hal gak ngomong sama istri ya. Pokoknya ya diem gitu lah. Kalau novel beda lagi, gak pernah ngomong. Oke, saya kira itu adalah, oke, satu. Mari saudara, kalau kita hadapin suatu keadaan yang tidak baik, keadaan yang tertekan, kita fokus lari ke Tuhan. Kalau dalam Mazmur itu ada namanya Selah, baca-baca Selah, itu perhentian. Ketika Joshua, Tuhan mempersiapkan, minta Musa persiapkan Joshua. Joshua, ini satu hal, kemarin saya sampaikan, ada berkali-kali, kalian baca itu ada 8 kali. Kuatkan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah apa? Kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dalam itu Musa sedang berbicara kepada jiwanya Yosua. Bayangin 3 juta orang yang dipimpin. Saudara coba mimpin 10 orang. Di kantor saya total karyawan tukar 70. Gak gampang. Ada karyawan yang menggugat saya lewat pengacara. Gila gak itu? Kita tahu semua 100% kita. Tapi ada saja. Gak tahu, gak ada angin, gak ada. Dia gak puas dengan atasannya. Ditumpahkan di atas pimpinannya. Ini ke bosnya gitu. Ini no tau ya. Tapi ya itu. Jadi saya kira ini namanya jiwa itu penting sekali. Janganlah kecut dan tawar hati. Manusia itu kenapa gak berjalan lagi? Karena tawar hati. Manusia kenapa kita pelayan Tuhan tidak melayani lagi? Karena tawar hati. Karena noise. Ya ini penting sekali noise. Entah kiri kanan sampaikan apa. Kiri kananku tak ada Tuhan.
Kiri kananku ada iblis. Ya, kan? Kiri kanan. Harus ada Tuhan. Kalau kita gak dengar Tuhan, kita gak dengar Roh Kudus, kita tidak dengar firman Tuhan, maka kita noise, kita akan tawar hati. Kita akan kecut hati kita. Akan pahit terhadap someone. Terhadap pimpinan perusahaan, terhadap pimpinan persekutuan, terhadap pimpinan dari komunitas kita. Kita tawar hati dan kita kecut. Sampai sini paham? Jangan berjalan karena manusia. Jangan melayani karena manusia. Tadi di belakang sekilas Pak Willy sampaikan, Pak, aku itu lain Tuhan, komitmen sama Tuhan, bukan sama manusia. Saya salut dengan Pak Willy. Setiap minggu dia punya kewajiban dari Sidoarjo naik ke Nongko Jajar. Dekat atau dekat? Gak dekat loh. Naik ke Yatima ngajar, namanya komputer. Dibayar enggak? Tanya dia. Setiap bulan dapat 10 juta, ya lumayan lah ya Pak ya. Ya dapat ya, lumayan ya. Dia menabur, perbaiki komputer, nabur. Di sana kan anak-anaknya Pak Yatiman pekan tanpa dibayarin. Itu komitmen dia sama Pak Sur. Tapi Pak Surya setahun sekali. Katanya usah kolektif sekali aja ngajarin. Itu ya udah beda itu. Kalau Pak Sur kan pengusaha. Jadi dia pendeta, dia pengusaha dalam Tuhan. Beda. Nah ini Pak Willy bilang aku komitmen. Itu komitmen. Gak gampang. Ada kata letih gak? Kadang letih ya, lelah. Udah pikir-pikir, nah, kalau bisa alasan lah, guru lagi sakit, itu gak usah sakit, guru lagi kayak enak badan, iyalah bisa. Tapi dia komitmen, gak ada absen. Luar biasa. Nah ini saudara, bicara noise, ini sering menggerogoti kita. Yang penting satu hal, mata hati kita tertuju kepada Tuhan, kepada destiny, panggilan Tuhan dalam hidup kita, kembali ke hope. Lihatlah janji Tuhan di dalam Ulangan 31 ayat 8. Kita baca ya. Sebab ya, 2, 3. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Patah hati itu kalau itu orang lagi putus cinta ya loh. Ini patah hati karena bangsa Israel. Karena Musa alami patah hati. Benar, ini bangsa yang tegar tengkuk 3 juta. Musa marah ilahi, bela Tuhan. Karena itulah dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Dan ini berikan hope. Musa katakan jangan kecut, jangan tawar. Sebab kenapa? Ada Tuhan. Sebab kenapa engkau dan saya jangan sampai fatigue, jangan sampai putus asa, jangan sampai keluar dari pelayanan, jangan sampai keluar dari iman keyakinan, karena ada Tuhan yang hidup. Katakan amin. Apakah seorang pelayan Tuhan, jika saya bilang umat Tuhan aja, pelayan Tuhan bisa jatuh, bisa ini fatigue, bisa. Satu, Elia. Elia ini adalah nabi yang besar. Ketika apa? Ketika dia sudah melayani dengan kemenangan yang gila gemilang, dia membunuh 450 nabi Baal. Ingat ya ceritanya kan? Luar biasa prestasinya. Sungguh sukacita, bergirang karena sudah adakan KKR, menangkan jiwa 1.000, 100.000. Waduh luar biasa. Tapi di dalam lubuk hatinya, dia ngalami apa? Ngalami noise. Apa itu noise yang dia alamin? Saudara tahu bahwa ada Isabel, ya kan? Kasih tahu sampai ke dia, saya gak datang. Tapi nabi-nabi kubur, lihat besok kepala dia akan ada di tangan saya. Saya akan bunuh dia. Cuma hanya satu noise. Satu aja perkataan Isabel. Itu noise. Saudara, noise itu sangat bahaya. Bisa lewat kata orang, kata seseorang yang kita hormati, kata apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, sekeliling kehidupan kita gak jauh-jauh. Itu membuat iman kita down. Lihat ya, ini dikatakan, maka takutlah Elia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Gila. Kenapa? Nah di sini katakan, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon alar. Udah gak ada semangat hidup lagi. Lunglai, lesu, letoy ya.
Kemudian ia ingin mati, katanya cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku. Bayangi loh, padahal nenek moyangnya itu luar biasa dipakai Tuhan semuanya. Ini Elia bisa ngomong, mungkin nenek moyang yang lain yang dia lihat. Yang noise yang kita lihat. Saudara, kebisingan dalam jiwa kita. Kita suatu hari akan alamin itu, tapi belajar. The way out, kunci keluarnya apa? Nabi Elia, aduh ketumpuk ya, dihinggapi ketakutan dan satu hal, kelelahan. Bunuh 450 nabi, dipotong, dibunuh di tepi sungai, gak gampang. Dia diancam. Orang kenapa bisa jatuh? Karena engkau dan saya sedang lelah. Kenapa seorang lagi emosi marah? Karena jiwanya lagi lesu. Oleh sebab itu penting sekali. Nah, solusinya bagaimana? Lihat cara Tuhan ya. Nah, ini cara Tuhan. Oke, kita lihat lagi cara Tuhan. Pertama, ayat kelima. Tuhan memerintahkan malaikat menyentuh Elia. Bangunlah, makanlah. Tuhan sediakan dia kendi dan air kendi berisi air sama makanan. Kemudian berbalinglah, dia makan nih, dia makan, sudah makan, dia berbaling pula. Tidak ada gairah hidup. Itu tahap pertama. Yang diberesin jasmaninya dulu. Diberesin biar kenyang, habis kenyang kalorinya naik, udah ngantuk tidur ya. Ya kan? Itu jasmani harus ini. Seorang pelayan Tuhan, saya melihat seseorang pelayan Tuhan, dia layani dengan usia 33 tahun. Dia layani luar biasa. KKR anak muda pada tahun 70-an. Masuk tahun 80 lebih deh. 80 lebih. Dia orang yang pertama di Gelora Senayan. KKR itu ribuan, puluhan ribu. Zaman dulu gak ada itu. Dia di Istora Senayan, diadakan KKR. Saya ingat Pak Petrus Agung masih ambil tasnya itu. Lelah. Satu malam kami sama-sama pergi. Setelah itu saya pergi tempat lain. Dia pulang malam itu mampir di satu tempat makan, namanya sup kambing. Badai itu lelah, berhari-hari tidak istirahat. Habis itu plek, game over. Saya gak sebut namanya, saudara bisa ngerti lah siapa dia. Masih muda, orang yang bawa reviver. Tubuh, jaga. Halo, dengar sampai sini? Tubuh, jaga. Ingat Pak Peter Guntur di sini? Berbulan-bulan, sudah sekian tahun, tidak pernah tidur malam. Ceritakan dia, tidak pernah tidur. Saya tegur dia, bro, gak boleh, kamu melawan hukum Tuhan. Saya paling meremkan mata setengah jam, 1 jam cukup. Sisanya sayang, saya mesti siapin firman, saya mesti ini, siapin khotbah, siapin ini. Bagus, everything is good. Tapi kita masih fresh, punya darah dan daging, itu jaga. Disitulah penting sekali, itu kemah itu jaga. Betul? Tiba-tiba pagi hari gak bisa gerak, stroke, lelah, letih ini. Nah Tuhan minta ini, yang kedua kali datang. Ini bicara mengenai jiwa. Malaikat Tuhan datang kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sama kan perintahnya? Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Berarti Tuhan bilang, Tuhan menjawab dia. Dia minta Tuhan ambil nyawaku. Tuhan bilang tidak, karena engkau masih punya perencanaan yang masih panjang. Perjalanan masih jauh. Saudara, makan dan minum, jasmani itu penting. Selah. Kita harus istirahat. Rohani berbicara kekuatan roh, itu adalah berbicara kekuatan iman. Kekuatan roh itu membawa kegairahan hidup kita. Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalanan nanti terlalu jauh bagimu, itu membutuhkan kekuatan iman yang ini. Oke, yang pertama itu ya. Kedua, kita butuh tekad perjuangan. Berani maju dan bayar harga. Terus, lihat sebuah target ke depan, kita berjuang buat depan. Saya harus berhasil, sekalipun ada noise, ada ini, keadaan fatal tidak, tetap aku beriman, tetap aku berpengharapan. Aku tidak akan berdiam sampai jadi.
saya terus terang, ya selama ini, sejauh ini, saya masih respect dengan Bapak Jokowi. Karena beliau itu selama 2 periode ini dicerca, difitnah, dihabisin, noise yang begitu banyak. Pernah nggak dia balas? Enggak pernah, dia diam saja. Sampai dikatakan yang tidak pantas, harusnya orang itu sudah masuk penjara, dia juga tidak menuntut. Dia terus mengarah ke depan. Perjuangan, bayar harga menuju ke sebuah destiny. Mari saudara, kemarin saya perumpamaan, hidup kita itu sering ada gagak. Gagak itu simbol dari binatang yang tidak baik, makanya bangkai. Bedanya dengan Raja Wali. Raja Wali tidak pernah makan makanan mati, bangkai. Fresh. Saudari kasih Tuhan, ada harga yang dibayar. Ada harga yang dibayar. Ketika gagak menunggangin Raja Wali yang besar, dia ke atas, dia cengkramin itu bulunya. Raja Wali kan panjang-panjang, itu burung besar Raja Wali itu. Ya, namanya itu dia cengkramin, dia patok terus. Itu noise-nya gagak. Raja Wali tidak pernah balas, tidak pernah kepas, bagaimana upaya dihempaskan namanya gagak, enggak. Dia terbang. Memang panggilan destinya terbang kepada matahari, kepada terang. Dia terbang di atas awan-awan, bahkan di badai. Sekiranya terbang sampai ketinggian, di sana tidak ada oksigen. Otomatis gagaknya cepret, jatuh, dum, mati. Nah, di manakah kita seperti elang ini, seperti Raja Wali? Terbanglah dalam hadirat Tuhan. Ketika engkau dan saya tenggelam dalam hadirat Tuhan, menyembah Dia, baca firman, berdoa, yang dikatakan Bu Mita tadi, ecek-ecek nyanyi di kamar, itu ada dia sedang terbang bersama kekuatan Raja Wali. Sayap Raja Wali Tuhan, dia terbang, semua gagak, semua noise itu bleng, jatuh. Oke, sampai sini belajar sesuatu ya. Itu penting sekali. Saya sebagai gembala, saya harus ajar sesuatu yang ini. Daud 13 tahun dalam pelarian. Dia ngalamin semua namanya, yang paling titik orang manusia paling takut itu lembah maut. Paling takut itu. Tapi dia di tengah-tengah, di situ saya katakan, disitulah dia bertemu dengan kekuatan dan cinta Tuhan. Kedua, Yusuf sama, mengalami proses demi proses. Kadangkala juga Tuhan mengizinkan proses yang sama datang. Daud dan Yusuf itu datang dalam hidup kita. Karena Tuhan mencintai Daud dan Yusuf, demikian Tuhan mencintai engkau dan saya. Tuhan izinkan proses itu datang. Tujuannya adalah karakter kita dibentuk sama seperti Kristus. Bartimius, kita tahu ya, seorang yang punya kegigihan. Ketika banyak orang berkata, udah kamu gak usah teriak-teriak, Yesus selalu di kejauhan, kerumunan rame, keluar dari gerbang pintu Yeriko, gak mungkin dengar suara kamu. Apa reaksi dia? Orang suruh dia diam. Si Bartimius semakin keras dia berseru, dia berjerit, anak Daud kasihanilah aku, anak Daud kasihanilah aku. Jeritan dia itu pasti gak dengar secara natularnya, tapi secara imannya, suara iman itu sampai Yesus. Yesus berbalik di kejauhan, lihat, panggillah orang itu ke sini. Dan orang yang tadinya noise-nya itu yang menghambat, merintangi, menghalangi dia, itu berbalik. Pakailah pakailah jubahmu, itu Yesus panggil kamu. Nah, saudara kasih Tuhan, Bartimius punya sebuah namanya tekad. Kita lihat lagi begitu banyak contoh-contoh di Alkitab. Perempuan Kanaan, tahu ya, yang namanya Yesus masuk lagi makan. Nah, jadi ini adalah orang asing, perempuan asing. Nah, saudara, Yesus katakan, dia bilang kasihani anakku Tuhan gini-gini. Nah, dia bilang Tuhan tolonglah aku, Tuhan tolonglah aku. Yesus berkata tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Diumpamakan perempuan itu anjing. Tapi perempuan itu berjawab, benar Tuhan.
namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Itu sebuah pengharapan. Kalau dia tahu bukan Yesus, anaknya tidak akan sembuh. Inilah Yesus satu-satunya pengharapanku. Hari ini kalau saudara dan saya hadapi persoalan, peganglah, jadikan Yesus satu-satunya pengharapan kita. Amin. Nah, jadi ini penting sekali saudara. Perempuan ini luar biasa. Dia tidak mudah menyerah. Dia memiliki tekad bulat. Dia not easy to give up. Dia tidak mudah menyerah. Orang yang berani membayar harga, satu, tidak mudah menyerah. Dia gigih dalam perjuangannya. Ini catat dengan baik-baik ya. Setiap pria, imam-imam itu terpanggil di sini. Ada kalanya istrinya lebih gagah. Kalau ibu punya kegagahan sendiri, saya punya kekuatan sendiri. Beda-beda, cuma agak sulit nyatu. Agak beda. Kalau nyatu itu ajaib, katanya si Steve Alfa. Kalian suami istri kalau nyatu itu ajaib, dunia itu diporak-porandakan. Loh kok berubah ini suaranya. Saya ke kanan, dia ke kiri. Jadi oke, tapi sama-sama tidak mudah menyerah gitu. Oke, kedua, orang yang berani bayar harga adalah orang yang tahu harga dirinya. Namanya cucunsing, orang punya harga diri. Itu punya prinsip hidup yang tidak bisa diinjak ataupun dilangkahi. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali ini aku tetap ini. Apapun juga tidak bisa merintangi kita. Kedua, ketiga, itu adalah tekad, tekun. Yang keempat, percaya diri. Iman pengharapan yang teguh. Oke, saya kemarin ada putar video ini. Ayo coba diputarin. Lihat ini ular atau apa ya? Lihat ikannya luka semua loh, ikannya, badannya. Ya, darah semua nih. Ini destiny ikan ini harusnya udah dimakan sama ular ini. Bukan angsa, ular ini. Bukan burung dalam air. Nah lihat udah masuk ke mulut, udah semua dalam ini. Lihat darah ya, ini berdarah semua. Kiri kanan berdarah semua, bawah kiri kanan berdarah semua. Orang dunia tahu berjuang sampai darah tetes terakhir. Bukankah Yesus katakan engkau harus lebih daripada orang dunia? Amin. Jangan mudah putus asa. Di mana masih ada kesempatan, pakailah kesempatan itu. Bersama urapan Tuhan, jadilah terbaik. Oke, saya bekalin anak-anak muda kemarin. Ayo, jangan sampai ini. Don't give up. Kita baca ya 2-3. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Itu nasihat dari siapa? Rasul Paulus. Saudara, ayo belajar. Saya tidak sampai mau dengar orang. Ada perkataan, gak gereja-gereja mana. Gereja ini sudah tidak ini ada urapan. Saya pindah ke gereja lain yang punya urapan. Saya tidak yakin lagi apakah Tuhan masih bisa tolong saya. Saya sementara sudah tidak pelayanan lagi. Saya sementara mengundurkan diri dulu Pak. Dari pelayan jadi jemaat biasa. What is the problem? Di dalam dia jiwanya tertindas. Hidupnya terjepit oleh noise yang begitu banyak. Mungkin orang yang paling dekat oleh pimpinan, oleh bawahan, oleh kiri karena banyak terjepit. Tapi akhirnya terus terang give up. Tahu ya kata give up ya? Udah keluar dari ini. Tunggu dulu. Kita masih punya aku
masih punya Tuhan, punya harapan. Betul ya? Nah, terus setelah juga apa? Aku tetap beriman. Nah, ini lagu gampang gak dinyanyikan? Gampang? Halo, gampang ya? Lakoninya gak gampang, betul? Gak gampang, gak mudah ya? Lakoninya gak mudah. Benar. Pujian itu banyak ini dah. Oleh sebab mereka gak bisa terus bernyanyi. Nanti kekuatan itu muncul dari dalam. Ini nasihat lagi. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Tuhan datang itu seperti seorang ayah karena pakai rotan. Itu dibiarkan umat Israel porak-porandakan, hampir binasa sekian abad. Tuhan biarkan umat kesayangannya. Tapi Tuhan berikan sebuah pengharapan. Suatu hari kelak aku kumpulkan engkau. Yang aku serak-serak di dunia ini Bani Israel. Aku kumpulkan engkau. Aku berikan engkau kembali tanah Goshen itu. Yaitu tanah Kanaan. Aku janji kepada Abraham. Betul? Nah ini juga sama. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Saudara, ketika dalam proses, jangan sampai kita putus asa. Oke, kita lihat nih semua ya. Oke. Saya keluarin semua. Bila ada kesesakan, ingatlah janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Deklarasi, ngomong. Agar supaya firman yang kita ucapkan, yang kita harapkan, kita imani itu menjadi sebuah kekuatan dalam jiwa kita. Yang buat manusia itu down karena jiwa. Will, mind, emotion itu jatuh. Ya, biarlah firman itu yang membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Firman itu menjadi kemustahilan dalam kenyataan hidup kita. Maka kita akan dimenangkan oleh karena firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pribadi Tuhan. Jangan putus asa. Trust His word and His promise. Berserah total kepada Tuhan. Firman Tuhan Mazmur 50:15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Satu firman lagi 2 Korintus 3:12. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Sorry kasih Tuhan, kita belajar. Kesesakan yang berulang-ulang itu akan menimbulkan apa? Kalau tanpa solusi, tanpa Kristus Yesus kita datangkan dalam hidup kita, maka akan menimbulkan ketakutan. Kedua, menimbulkan stop forward. Kita gak akan melangkah lagi. Udah berhenti di situ aja. Yang ngono-ngono toh udah, mbah hari ini bisnis saya ini ya udahlah, pokoknya ya sudah, nggak punya pengharapan yang lebih, ada terobosan ya gitu-gitu, nggak akan ini, nggak akan maju lebih forward lagi, bahkan berhenti cenderungnya. Ketakutan bisa memotong destiny. Berserah total, kita harus berserah total ya. Oke, saya mau sampaikan, ayo seorang pejuang sejati. Tidak ada kamus namanya give up, berhenti. Tidak ada. Kekuatan manusia itu di dalam diri, dalam jiwa dan rohnya. Namanya mental baja. Betul pernah dengar ya? Mental baja. Ayo Erkan punya mental baja. Ya, mental baja. Nah, dari mana mental baja? Itu dari di dalam. Kekuatan. Strong mind and strong spirit. Yang kedua, punya tekad perjuangan dan berani bayar harga. Begitu banyak orang tidak mau bayar harga. Bayar harga itu adalah engkau mau berkorban. Baca buku. Kemarin Kevin katakan, aku sekarang mulai punya sebuah hobi baru. Baca buku. Baca buku. Baca buku. Saya katakan itu seperti memori kita. Kita baca, masuk. Memori begitu bagus, dia akan hilang, gak akan hilang. Soalnya hilang. Satu hari itu akan dipanggil. Kita butuh ini. Keluar. Kita pernah tahu wawasan ini, kita pernah belajar ini, kita pernah ini. Saya katakan kemarin anak muda, mau jadi bisnismen, mau jadi seorang pengusaha, mau jadi seorang entrepreneur, mau jadi seorang penyembah yang baik, mau jadi apapun mau jadi terbaik, harus belajar ilmunya banyak. Jangan berhenti, belajar. Dulu waktu muda saya kejar tuh. Seminar-seminar saya di Singapura, di Filipina, seminar di sini, saya katakan anak muda. Sejak saya masih muda, saya ini Lions Club. Almost 10 years saya Lions Club. Semua senior saya kenal, Lions Club.
Itu di tengah-tengah mau belajar, kamu dapat link akses. Kenapa Bapak bisa kenal namanya pemilihan Westin, Sheraton yang ini? Kami ada di klub. Masih muda, anak saya gak mau sekarang. Saya ikut AMA, Asosiasi Manajer Indonesia. Saya masuk ke namanya entrepreneur, pengusaha pemuda Indonesia. Saya salah satu pengurus. Masih muda. Satu sisi saya pelayanan, satu sisi saya ikutin itu. Harus belajar lebih dari orang dunia. Makanya saya bisa dudukin CEO grup-grup besar. Jadi tangan kanan bos dari grup Mas Pion. Tangan kanan, saya tangan kanan. Ada apa-apa saya ditelepon. Kalau gaji gak usah ngomong lagi. Tertinggi di grup Mas Pion, salah satu. Kartu nama saya itu emas bersama dengan keluarga Alim. Tidak ada yang dapat emas. Saya harus bisa kuasa Inggris dengan bagus, bahasa Mandarin, bikin kontrak kerja. Saya harus bisa mengevaluasi pabrik, take over pabrik. Saya harus bisa menganalisa SWOT itu. Harus kuasain. Kalau kita nggak mau belajar, anak muda, kau tidak akan meraih apa-apa. Ayo Kevin, belajar terus Kevin. Bapak dukung kamu ya. Terus, kemarin saya bicara mana Jovan? Nah, dokter hewan. Nah itu harus belajar terus. Itu gak berhenti itu. Sampai punya urapan kamu raba. Ini anjing kenapa gak mau makan Pak? Pak dokter ini kok ini kepegang. Oh ini ususnya infeksi ini, pasti ini. Ini. Karena Roh Kudus bicara dengan kamu. Ya kemarin bicara ya. Harus punya kepekaan itu. Seperti Nancy, anak Eko Syirin. Dia pegang satu pasien. Dia ditanya Roh Kudus. Nah itu ilmu plus urapan. Ilmu plus hikmat, wisdomnya Tuhan. Kemarin saya ajarin mereka wisdom. Engkau akan jadi orang berbeda. Dokter plus, dokter hewan plus urapan Tuhan ya coba. Nah, oke, 1 Timotius 13. Sementara itu sampai aku datang bertekunlah dan membaca kitab-kitab suci dalam membangun dan mengajar. Not even the Bible, tapi all the books. Saya ingat Petrus Agung katakan, aku gak ada lebih dari kalian. Saya waktu Petrus Agung tahun 80-an ya. Saya dua kali sempat jemput dia. Saya belum nikah waktu itu. Saya jemput dia pelayanan, ngantar dia. Tapi udah lupa lah karena terlalu banyak ya. Dia juga lupa. Kalau saya ngomong dia tahu waktu itu dengan Cik Linda Bernard ya, Full Gospel kami undang beliau berkali-kali. Jadi saya sebagai orang yang jemput tamu. Nah itu, jadi bilang saya tidak akan lebih daripada orang. Kelebihan saya adalah 1 minggu saya baca 2 buku, bahkan 3 buku. 1 bulan saya harus habis antara 10 buku, minimum itu 9 buku saya harus habiskan 1 bulan. Kalau Wesley datang tempat saya itu banyak sekali buku. Nah, Kevin baca buku terus ya. Suatu hari kamu berdiri di sini, oke? Janji ya. Oke. Gak akan lebih kok, dia sampai buku, dia ringkasan. Hari ini saya belajar sesuatu, saya kasih ringkasan. Saudara diberkati? Ya, itu adalah saya belajar lebih dari saudara. Kayak tadi video kan TikTok. Saudara lihat TikTok ketawa-tawa ini. Saya lihat TikTok mempelajari sesuatu. Enggak ya, saya lewat aja. TikTok banyak. Saya presentasi kemarin setengah hari. Saya ada di Jombang. Di SMK PGRI 2 Jombang. Itu kumpul 300 siswa bersama guru-guru. Terus jam 8, jam 10.30 saya ada di SMKN 1 Jombang. Kumpul bersama orang tua. Ya, terus itu siswanya. Terus jam siang saya ketemu orang-orang tuanya. Ya saya bekalin dengan seminar-seminar, dengan bagaimana alternatif menentukan masa depan. Anak-anak mereka bagaimana ini, dan orang tua harusnya bagaimana membina anak-anak mereka, harapan mereka gimana. Saya punya video dari TikTok juga. Saya baca TikTok dengar itu karena sesuatu yang saya ini. Oke, saya mau mandek ya tadi. Ellen sebentar lagi akan tinggal kembali. Ya, jadi ini ada full timer. Saya keras. Saya tidak main-main karena melayan Tuhan. Hari-hari biasa saya suruh belajar. Ya, jadi jangan sampai ini, termasuk anak muda yang multimedia, sangat penting. Kita harus berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Saya ini udah usia. Saya bilang anak muda, usiaku dibagi 2. Kasih ke Titin aja itu susu. Apalagi yang lain.
Jadi dalam hal ini belajar profesional. Saya belajar, saya ini harusnya gaptek. Saya belajar edit video, belajar ini. Segala kesibukan malam-malam sebelum tidur saya belajar. Banyak sekali, ayo saudara. Ketika engkau memiliki perlengkapan senjata roh, kamu punya perlengkapan secara apa yang kewajiban kamu hidup sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang apapun juga panggilan kita dalam pos ini, miliki dasar itu. Seorang pengusaha jangan berhenti loh, belajar terus. Saya baca buku. Ya, kembali lagi, oh Pak itu teori Sun Tzu begini. Sun Tzu apa teorinya? Kita nggak tahu. Baca. Hari ini googling, banyak kita bisa baca. Oke? Saya akan tutup. Don't give up. Sekali lagi, yang bisa buat engkau padam, yaitu rohmu. Orang tidak punya kegairahan hidup karena tidak punya pengharapan. Panuang namanya, tidak pengharapan. Kalau selama engkau dan saya masih punya pengharapan, sekalipun hari ini kita dirugikan orang, kita dimakan orang, ditipu, kita kata, waduh, aku salah, aku introspeksi, tapi aku masih punya pengharapan akan datang. Semua kerugianku pasti Tuhan kembalikan saya, akan berlipat kali ganda kalaukah saya punya sebuah yang lebih lagi di hadapan Tuhan. Amin. Saya lihat mulai kemarin malam, tadi pagi sedang berlangsung, itu ada seorang pemuda yang sangat diberkati oleh karena dunia valuta, main ini, main keuangan, itu dia dapat sekian miliar ya, mungkin ratusan mungkin ya, masih muda, sekitar usia 40-an. Dia berbagi, saya senang sekali orang ini. Dia pom bensin, satu orang sekian liter, 2 liter kalau nggak salah. Buaris, dia book itu pom bensin dia berikan 2 liter harga berapa? 10.000. Ya 2 liter, semua. Udah itu orang itu dikasih 20.000. Ngantri aja, semua orang boleh masuk. Jadi pencitraan diri, ya boleh lah. Tapi menurut saya itu dia buang sekian puluh Tapi buat saya dalam perjalanan hidup dia sedang menabur sesuatu. Tuhan itu adil loh. Tuhan itu adil. Nah orang ini pernah di satu kampung. Dia berikan nasi semua. Dia beli semua, rombong-rombong masuk, kasih makan gratis. Saya kira, oh Pak itu bocah percuma. Enggak juga. Dia tahu memberikan hatinya kepada sesuatu. Roti yang terpecah-pecah, nanti kita akan berjamuan. Hidupmu dan hidupku akan berarti kalau engkau memberi. Pak aku gak sanggup Pak, berikanlah secangkir air putih kepada orang tukang sampah di depan, asongan, orang gojek, orang namanya tukang beca. Sangat berarti segelas air putih yang dingin di tengah cuaca yang panas. Amin. Saya tukang sampah, kalau pulang saya ketemu tukang sampah, mesti saya cari di kulkas ada apa. Ada buah kah, ada apakah? Staff-staff saya sering loh datang ke tempat saya itu, ada buah. Kadang-kadang ya sekian kali saya ngomong ya, ibu punya buah itu kalong, hilang karena saya ngambilin. Ibu itu beli kan buah, apelnya apel impor, anggurnya ini hilang itu. Pokoknya pembantu yang tahu, yang lain nggak boleh tahu. Ambil, saya kasih mereka. Kalau saya punya saya kasih. Saudara hal ini belajar, itu harus belajar. Pak itu karena kemurah hati harus belajar dari perkara kecil. Umpamanya Pak Tikno, Pak saya nggak punya terlalu. Apa yang kamu punya? Mulai memberi kepada mereka yang lebih membutuhkan daripada kamu. Maka itulah dasar karpet merah Tuhan berkati kamu. Amin. Belajar, harus belajar. Yonggi Cho, gereja besar, mulai terobosan. Dia tantangan terus, orang berikan bersama nggak ada. Nenek tua datang dengan mangkok kosongnya sama sumpitnya. Itu kehidupan satu-satunya alat dia untuk makan. Itu membawa terobosan. Saudara, kita belajar. Kita akan nyanyi sebuah pujian. Saudara pahami dulu pujian ini. Pujian ini katakan, God is too wise to be mistaken. Tuhan terlalu bijak dan tak akan pernah rancangan-rencananya yang salah dalam hidup engkau dan saya. God is too good to be unkind. Tuhan itu terlalu baik, gak mungkin dia tidak baik. Karena sifatnya God is so good. Amin. Ketiga,
When you don't understand, bila engkau dan saya tidak tahu rancangan Tuhan apa dalam hidup kita? Sejauhnya apa sih? Saya masih kuliah, saya gak tahu rancangan Tuhan yang besar itu apa. When you don't see His plan, engkau tidak melihat rancangan Tuhan. When you can't trace His hand, engkau tidak bisa merasakan pimpinan Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidup kita. Trust His heart. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. When you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. When you don't understand, when you don't see His plan, when you can't His hand, trust His heart. Dengan iman naikkan pujian. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. When you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan ajar kami, jangan sampai kita berhenti. Apapun ada di dunia ini, apapun kebisingan kehidupan, tidak akan dan tidak bisa dan tidak boleh memberhentikan setiap langkah hidup kami. Apalagi pelayanan dan panggilan ilahi-Mu dalam hidup kami. Tidak ada perkataan sabatikal, tidak ada perkataan cuti, tidak ada perkataan tidak lagi dalam pelayanan. Aku keluar dari pelayanan jadi cemar. Sekali lagi, biarlah kebisingan demi kebisingan ini adalah kita membuat destiny Tuhan berhenti di tengah jalan. Kalau kita responin dengan setiap hati yang lelah, jiwa yang lelah, tercepit, terhempas, tertekan oleh hal-hal demikian dan tidak ada solusi dan jalan keluar. Kemanapun engkau pergi, ke tempat manapun engkau ganti, hal yang sama Tuhan akan berikan kembali pelajaran dan ujian yang sama itu. Oleh sebab itu saudari kasih Tuhan, berbahagialah kita bisa mengetahui, mengenal pribadi, rancangan dan hati Bapa yang mengajar kita. Mari saudara, lewat kesempatan ini, jadilah orang-orang yang mau menjadi alat-alat Tuhan yang mulia, yang melihat rancangan Tuhan yang besar akan terjadi dalam hidup engkau dan saya secara pribadi lepas pribadi. Sebagaimana pujian dikatakan, Tuhan terlalu bijak, Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha mulia, Tuhan yang merancangkan hari depan. Tidak ada sebuah rancangan yang akan gagal dalam hidup kita. Tuhan itu sifatnya baik. Kebaikan Tuhan itu tidak mungkin ada sesuatu yang muncul keburukan dalam hidup kita oleh tangan kasih karyanya. Sekalipun kita tidak melihat tangan Tuhan secara nyata, sekalipun hari ini kita masih belum lihat jawaban Tuhan, sekalipun hari ini kita belum menerima pertolongan Tuhan, sekalipun hari ini kita belum melihat rancangan Tuhan yang baik terjadi dalam hidup kita, percayalah. Percaya hati Bapa, percaya hati Tuhan. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. When you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. God is too wise. God is too wise.
Sampai pujian ini merasuk dalam jiwa kita. To be unkind, when you don't understand, when your dirty is red, when you can't trace his hand, trust his eyes. Sekali lagi, God is too wise, God is too wise to be mistaken. God is too good, God is too good to be unkind. When you don't understand, when you don't bring his hand, when you can't trace his hand, trust his hand. Biarlah pujian ini merasuk sampai jiwa kita. Kami tetap percaya, kami tetap memiliki iman. Bapa yang baik, sangat baik, amat baik. Bapa yang terus memegang tangan kami sebagai anak-anak. Bapa yang senantiasa rindu anak-anak menjadi anak-anak yang berkenan. Anak-anak yang didewasakan. Anak-anak yang bisa diberikan tanggung jawab yang lebih besar, tambah hari tambah besar. Oleh kasih rahmat yang besar, semakin hari semakin diperbaharui. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan ambil bagian bersekutu dalam tubuh dan darah-Mu. Mari Bapa, Engkau sendiri bekerja. Karya ilahi-Mu yang telah Engkau nyatakan, itu menyatu dalam hidup kami. Kuduskan, sucikan Tuhan pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian. Siapkan hati kami semuanya. Dalam nama Yesus. Amin. God is too wise to be mistaken.